Tangan Singoprono gemetar ketika menerima keris Kyai Setan Kober dari Arya Penangsang. Dan setelah keris itu diterimanya, maka ia pun berkata, "Baik Kanjeng Adipati, kami terima tugas ini. Hari ini juga kami berempat akan berangkat ke Pajang." Singoprono lalu menyelipkan keris Kyai Setan Kober di tubuh bagian depan. Lalu keris itu pun ditutupinya dengan bajunya. "Kalau kau berhasil, Singoprono, maka kau dan ketiga saudaramu akan mendapat hadiah dan bisa mukti wibowo di Jipang ini," janji Penangsang. "Terima kasih Kanjeng Adipati." "Baik, berangkatlah. Hati-hati, Sultan Hadiwijaya adalah orang yang berilmu tinggi. Ingat, gabungkan kekuatan ilmu sirep kalian," kata Arya Penangsang. "Nderpati," kata Arya Penangsang, "sediakan kuda dan bekal yang cukup buat pajineman Jipang ini." "Sendika dawuh Kanjeng Adipati," kata Nderpati. "Kami mohon pamit Kanjeng Adipati," kata Singoprono dan ketiga saudaranya. Ya, saat kemudian Andarpati mengantar Singoprono, Warengpati, Jogosatru dan Ketijaya ke halaman belakang. Di sana mereka berempat memilih kuda yang akan mereka pergunakan untuk pergi ke Pajang. "Kita pulang ke rumah dulu, nanti dari rumah kita berangkat ke Pajang," kata Singoprono pada ketiga saudaranya. "Ya," jawab Warengpati. Tak lama kemudian 4 ekor kuda telah keluar dari halaman dalam Kadipaten Jipang menuju ke rumah Singoprono dan ketiga saudaranya. Ketika mereka berempat sampai di rumahnya, terlihat seorang tua yang memegang tongkat sedang duduk di pendopo rumahnya. "Kau akan pergi kemana, Singoprono?" tanya orang tua itu ketika Singoprono dan ketiga saudaranya telah turun dari kudanya. "Kami semua akan pergi ke Pajang, Ayah," kata Singoprono pada orang tua itu, yang ternyata adalah ayahnya. "Kau akan pergi ke Pajang? Jangan pergi sekarang, pergilah besok pagi. Hari ini adalah hari Taliwangke. Nogodino ada di sebelah barat. Kalau kau pergi ke barat, kau bisa dimakannya. Pekerjaanmu bisa gagal dan kau tak akan berhasil, Singoprono," kata ayahnya. "Tetapi ayah, aku sebetulnya lebih takut kepada Kanjeng Adipati," kata Singoprono. "Kau jangan pergi ke barat, pergilah ke utara, ke timur atau ke selatan," kata ayahnya. "Ayah, aku tidak ada kepentingan apapun ke Juwono atau ke Gunung Lawu atau ke Wengker atau ke daerah Bangwetan lainnya. Aku diutuskan dengan Adipati pergi ke arah barat, ke Pajang," kata Singoprono. "Kau tidak apa-apa pergi ke barat, tetapi berangkatlah besok pagi, jangan hari ini," kata ayahnya. "Tidak ayah, aku tetap berangkat ke Pajang sekarang," kata Singoprono. Lalu ia pun meninggalkan ayahnya masuk ke dalam rumahnya bersama ketiga saudaranya. Matahari semakin tinggi dan ketika matahari hampir mendekati puncak langit, 4 ekor kuda keluar dari rumah Singoprono berlari menuju arah barat, menuju Pajang. Mudah-mudahan gabungan 4 kekuatan sirep Megonondo bisa membuat tidur semua orang di Keraton Pajang, kata Singoprono dalam hati. Dan ketika tangannya tersentuh ukiran keris Kyai Setan Kober, maka hatinya pun semakin tatak. "Aku tidak menyangka kalau Kanjeng Adipati memberi kepercayaan kepadaku untuk membawa keris yang edap-edapi Kyai Setan Kober," kata Singoprono dalam hati. 4 ekor kuda masih berlari pada pelana kuda masing-masing. Telah terikat sebuah bungkusan berisi bekal mereka. Dan lari kuda-kuda itu semakin kencang dan hanya meninggalkan debu tipis yang mengepul di udara.
Sementara itu di Keraton Pajang, di ruang dalam, Sultan Hadiwijaya sedang membicarakan beberapa hal dengan para Nayaka Praja Pajang. Patih Mancanegara, Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, dan Nayaka Praja lainnya. Untuk mendukung kelangsungnya Kesultanan Pajang, maka prajurit kita jumlahnya harus ditambah, dan nantinya harus ditambah menjadi beberapa kesatuan Wirotamtomo, Wirobrojo, Wiromanggolo, dan lain-lainnya, kata Sultan Hadiwijaya. Nanti perlahan-lahan akan kita umumkan penerimaan prajurit ke beberapa daerah di Banyu Biru, Semarang, Begelen, sampai Lasem, kecuali Jipang, kata Sultan Hadiwijaya. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Mereka pun masih berbincang tentang beberapa hal hingga mereka melihat ada seorang prajurit yang duduk menunggu di depan pintu. Masuklah prajurit, kata Sultan Hadiwijaya. Prajurit itu pun bergeser maju lalu menyembah kepada Kanjeng Sultan. Ada apa prajurit, kata Sultan Hadiwijaya. Ada seorang pengawal utusan dari Bukit Donorojo ingin menghadap Kanjeng Sultan, kata prajurit itu. Ya, suruh dia masuk, kata Sultan Hadiwijaya. Pengawal itu menyembah, lalu ia keluar dari ruang dalam. Saat kemudian masuklah seorang pengawal dari Pesanggrahan Donorojo. Setelah pengawal itu menyembah, maka Sultan Hadiwijaya pun bertanya, kok dari Pesanggrahan Donorojo, pengawal? Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab pengawal itu. Ada keperluan apakah kau datang ke Pajang? Tanya Kanjeng Sultan. Hamba diutus Kanjeng Ratu Kalinyamat untuk menyampaikan surat ini, Kanjeng Adipati, kata pengawal itu, sambil menyerahkan sebuah bambu kecil berisi daun lontar. Sultan Hadiwijaya menerima potongan bambu pendek yang berisi surat dari Kanjeng Ratu Kalinyamat. Lalu setelah surat itu dibaca, maka Kanjeng Sultan pun berkata kepada pengawal itu, baik pengawal, suratnya sudah aku baca. Kau bilang kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat, aku akan pergi ke Pesanggrahan Donorojo kira-kira 4 atau 5 pasar lagi. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata pengawal itu. Wenang Wulan, kau antar pengawal ini untuk beristirahat, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Wenang Wulan. Kemudian setelah keduanya menyembah, Wenang Wulan bersama pengawal itu keluar dari ruang dalam. Setelah keduanya keluar, maka Sultan Hadiwijaya berkata kepada semua yang hadir, Kanjeng Ratu Kalinyamat menghendaki aku datang ke Bukit Donorojo untuk menjelaskan tentang berdirinya Kesultanan Pajang, dan nanti kita akan berangkat ke sana 4 atau 5 pasar lagi. Besok saja akan kita tentukan siapa yang ikut berangkat ke Pesanggrahan Donorojo dan siapa nanti yang akan tinggal di sini, kata Sultan Hadiwijaya. Setelah semuanya selesai, Sultan Hadiwijaya membubarkan pertemuan itu. Lalu Kanjeng Sultan pun kembali masuk ke kamarnya. Matahari terus bergerak ke barat, sebentar lagi akan tenggelam di Cakrawala. Saat itu 4 ekor kuda yang berlari menuju Pajang, yang dikendarai oleh Singoprono dan ketiga saudaranya, telah berada jauh di daerah sebelah selatan Selo. Nanti kita bermalam di hutan di depan kita, kata Singoprono pada Kertijoyo yang berkuda di sebelahnya. Ya Kakang, kata Kertijoyo sambil memperlambat laju kudanya. Setelah mereka berempat maju beberapa ratus langkah, maka tibalah mereka di tepi hutan. Dan ketika mereka melewati sebuah sungai kecil, maka Singoprono memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Kita bermalam di sini. Besok pagi kita berangkat lagi. Sore harinya kita akan sampai di Pajang, kata Singoprono. Lalu ia pun menghentikan kudanya, kemudian turun dari punggung kudanya, diikuti oleh Wanengpati, Jogosatru, dan Kertijoyo. Setelah mendambatkan kudanya, mereka berempat segera membersihkan diri di sungai kecil yang mengalir tidak jauh dari tempat tambatan kuda mereka. Malam harinya, setelah makan bekal yang mereka bawa dari rumah, maka mereka pun berusaha untuk beristirahat, tidur berselimut kain panjang.
Malam semakin larut, suara belalang dan burung malam terdengar tidak jauh dari tempat mereka tidur. Beberapa kelelawar sedang makan buah yang ada di atas pohon di tepi sungai. Ketika langit Bang Wetan telah dihias semburat warna merah, maka orang-orang Jipang itu semuanya telah terbangun dari tidurnya. Dan setelah membersihkan badannya serta makan makanan yang tersisa, maka mereka pun bersiap untuk meneruskan perjalanan ke Pajang. "Mari kita berangkat sekarang," kata Singoprono. Lalu ia pun naik ke atas punggung kudanya, diikuti oleh ketiga saudaranya. Mereka kembali maju kudanya. Bungkusan yang mereka bawa diikat erat di pelana kudanya. Bungkusan itu pun terlihat bergoyang mengikuti arah goyang tubuh kudanya. Ketika matahari berada di puncak langit, mereka berempat telah sampai di sebelah utara Gunung Kemukus. Setelah beristirahat dan memberi kuda-kuda mereka makan rumput segar dan minum air sungai, maka mereka telah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. "Nanti sore sebelum gelap kita sudah sampai di hutan pinggir kota Pajang. Nanti malam kita bermalam di hutan itu," kata Singoprono. "Ya Kakang, tetapi apakah kita tidak melihat situasi di Keraton Pajang dulu?" tanya Warengpati. "Ya, kita nanti harus melihat situasi di Keraton Pajang," kata Singoprono. "Nanti saja kalau sudah wayah sepi wong," kata Joko Satru. "Ya," kata Singoprono. Lalu ia pun mengajak melanjutkan perjalanan sambil berkata, "Ayo kita berangkat." Singoprono naik ke punggung kuda diikuti oleh Wanengpati, Joko Satru dan Ketrijoyo. 4 ekor kuda itu pun kemudian berlari menyusuri tepi hutan menuju arah matahari terbenam. Setelah 2-3 kali beristirahat lagi, maka ketika matahari hampir terbenam, mereka berhenti di tepi hutan tidak jauh dari kota Raja Pajang. "Kita bermalam di sini. Kita masuk ke hutan, kuda kita harus disembunyikan di jalan hutan," kata Singoprono. Mereka berempat kemudian menuntun kuda-kuda mereka masuk sedikit ke hutan, dan ketika dilihatnya ada sebuah pohon yang di dekatnya ada sedikit daerah yang banyak tumbuh rerumputan, maka mereka pun mengikat kuda mereka di pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Malam itu mereka membuat api untuk membakar bahan makanan yang telah mereka bawa. "Apinya jangan terlalu besar, usahakan apinya agak terlindung di balik pohon ini," kata Singoprono. "Baik Kakang," kata Wanengpati. Ketika malam semakin dalam, wayah sepi bocah hampir berakhir, maka mereka berempat berjalan keluar dari hutan, berjalan menuju Keraton Pajang. "Hati-hati, jangan sampai ketahuan prajurit Pajang," kata Singoprono. Di jalan yang menuju ke Keraton Pajang, mereka berjalan mengendap-endap satu persatu, melihat di bawah gelapnya bayangan pohon. Setelah melewati beberapa halaman dan menyeberangi sebuah pertigaan, maka sampailah mereka di luar pagar Keraton Kasultanan Pajang. Dengan berlindung di bawah bayangan sebatang pohon, mereka berempat mengawasi Keraton Pajang yang sepi. Hanya terlihat 2 orang prajurit yang sedang berjaga di pendopo. "Hanya ada 2 orang prajurit yang sedang duduk di pendopo," bisik Singoprono. 3 saudaranya menganggukkan kepalanya. Mereka melihat ke arah 2 orang prajurit yang sedang duduk di pendopo. "Besok malam, supaya kekuatan Sirep Megonondo kita bisa berlipat ganda, maka posisi kita harus di kiblat papat 4 arah mata angin. Aku di sini di timur, lalu Wanengpati di sebelah utara, Joko Satru di sebelah barat, dan Kokertijoyo di sebelah selatan," kata Singoprono. "Ya Kakang," kata ketiganya perlahan. "Kita berempat secara bersamaan mata kaji Sirep Megonondo, nanti kita tujukan ke dalam keraton, sehingga yang berada di rumah itu akan tidur semua," kata Singoprono. Mereka masih terus mengawasi keadaan di Keraton Pajang. Di pendopo, 2 orang prajurit terlihat mengangguk hormat kepada 3 orang yang baru saja keluar dari ruang dalam. Meskipun malam itu bulan belum purnama penuh, tetapi cahaya bulan masih bisa menerangi halaman Keraton Pajang, sehingga orang-orang yang berjalan di halaman masih bisa dikenali.
Orang yang berjalan paling depan itu adalah Patih Kesultanan Pajang, namanya Patih Monconegoro. Sedangkan dua orang yang berjalan di belakangnya adalah orang yang berasal dari daerah Selo, Pemanahan, dan Penjawi, kata Singoprono. Sambil memperhatikan Patih Monconegoro, Pemanahan, dan Penjawi yang turun dari pendopo. Saat kemudian dari ruang dalam, dua orang terlihat sedang berjalan keluar menuju pendopo. Yang seorang adalah seorang pemuda yang belum dewasa, yang seorang lagi pemuda yang bertubuh tegap. Lalu di belakangnya berjalan pula dua orang yang berusia kira-kira 5-6 windu. Pemuda yang masih anak-anak itu adalah anak angkat Kanjeng Sultan, namanya Sutowijoyo, yang sering disebut sebagai Mas Ngabei Loreng Pasar. Sedangkan pemuda yang berjalan di sebelahnya adalah Sentono Dalem yang bernama Wenang Wulan, kata Singoprono. Ketiga saudaranya menganggukkan kepalanya, tapi pandangannya masih melekat pada orang-orang yang berjalan melintasi halaman. Dua orang yang berjalan di belakang yang sulit agak tua itu adalah Ngabei Wuragil, sedangkan satunya lagi adalah orang yang juga berasal dari Selo yang menjadi pamomong Sutowijoyo. Orang itu bernama Juru Martani, kata Singoprono. Mereka masih memandang orang-orang yang keluar dari pendopo, dan sebelum mereka keluar dari gerbang keraton, mereka melihat Wenang Wulan memisahkan diri, berjalan melingkar menuju ke arah belakang keraton. Rumah Wenang Wulan berada agak jauh di belakang keraton, kata Singoprono. Berapa saat kemudian semua Nayaka Praja Kesultanan Pajang sudah tidak kelihatan lagi, hilang di kegelapan malam. Selama beberapa saat mereka berempat masih bersembunyi. Setelah itu mereka mulai bergeser, berjalan mengendap-endap menuju tepi hutan tempat mereka menambatkan kuda-kudanya. Malam itu Singoprono dan ketiga saudaranya berusaha tidur, istirahat untuk menghimpun tenaga yang akan mereka pergunakan besok malam. Setelah fajar menyingsing dan matahari mulai naik ke langit, beberapa berkas sinar matahari masuk di sela-sela rimbunnya daun di dalam hutan. Hari itu yang akan dikerjakan keempat orang Pajineman Jipang hanya merawat kuda dan beristirahat saja. Ketika senja telah membayang, maka sebentar lagi kota Raja Pajang akan menjadi gelap. Singoprono telah bersiap, keris setan kober telah terselip di tubuhnya. Dilihatnya ketiga saudaranya juga telah siap untuk berangkat ke Keraton Pajang. Kita berangkat nanti saja, saat sepi bocah hampir berakhir, kata Singoprono. Baik kakang, kata Joko Satru. Setelah menunggu beberapa saat, maka Singoprono dan ketiga saudaranya segera berangkat. Mereka berjalan beriringan menuju ke Keraton Pajang. Keempat Pajineman Jipang berjalan mengendap-endap berlindung di bawah bayangan rimbunnya daun, melintas memasuki kebun dan melewati halaman para kawula di kota Raja Pajang. Beberapa saat kemudian sampailah mereka berempat di luar pagar keraton, dan mereka pun segera bersembunyi di bawah sebatang pohon. Mereka berempat menunggu, melihat dan mengamati keadaan di halaman keraton, sambil menanti saat yang tepat untuk mulai matek aji sirep Migonondo. Sementara itu di dalam kamar, Sultan Hadiwijoyo yang saat itu tidak menyangka kalau nyawanya sedang terancam oleh Pajineman Jipang, sedang berbaring di peraduan berbincang dengan Prameswari Gusti Mas Cempoko. Kasihan Ayunda Kanjeng Ratu Kalinyamat, kata Prameswari, Kesultanan Pajang. Iya kakang Mbok, Ratu Kalinyamat saat ini sedang bertapa telanjang di Pesanggerahan Danaraja, dan aku diharapkan untuk ke sana, kata Sultan Hadiwijoyo. Lalu kapan Kanjeng Sultan akan pergi ke Bukit Dororojo? Tanya Kanjeng Prameswari. Nanti Ratu, mungkin 4-5 pasal lagi, jawab Sultan Hadiwijoyo. Sang Prameswari Mas Cempoko kemudian duduk di tepi pembaringan sambil menangis. Kasihan, kata sang Prameswari perlahan. Sultan Hadiwijoyo kemudian juga bangkit dari tidurnya, duduk di tepi pembaringan di samping Kanjeng Prameswari.
Sementara itu di luar pagar keraton, Singoprono telah bersiap untuk melontarkan sirep Megonondo. Dan ketika tangannya menyentuh keris Kyai Setan Kober yang diselipkan di tubuhnya, maka tekadnya pun telah menjadi bulat, keberaniannya pun bertambah untuk melaksanakan perintah Adipati Jipang membunuh Sultan Hadiwijoyo. Singoprono kemudian memerintahkan kepada ketiga saudaranya untuk segera mempersiapkan diri. Cepat kalian bergerak ke posisi 4 arah mata angin. Wanengpati di sebelah utara, Joko Satru di sebelah barat, dan Kertijoyo di sebelah selatan, dan aku tetap berada di sini. Joko Satru dan Kertijoyo, kalian melompat masuk ke halaman. Hati-hati, jangan sampai terlihat oleh prajurit yang berada di pendopo, kata Singoprono. Baik kakang, kata ketiganya. Kemudian mereka bergeser dan berjalan mengendap-endap menyebar menuju ke arah mata kiblat papat. Kertijoyo dengan cepat berjalan menuju sebuah pohon yang terletak di arah selatan. Kemudian ia pun duduk bersila di kegelapan menghadap ke arah pendopo, menunggu kedua saudaranya yang sedang mencari tempat yang gelap di arah barat dan utara. Wanengpati dan Joko Satru dengan tangkas melompat pagar tanpa mengeluarkan suara. Lalu keduanya berjalan di kegelapan mencari tempat yang agak terlindung untuk melontarkan sirep Megonondo. Wanengpati duduk bersila menghadap ke arah selatan. Ia berada di kegelapan halaman di balik rimbunnya pohon mangga. Sedangkan Joko Satru berada di sebelah barat, bersembunyi di antara tanaman yang banyak terdapat di sana. Ketika Singoprono melihat ketiga saudaranya sudah bersiap, maka ia pun segera duduk bersila. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit membaca mantra yang pernah diajarkan oleh gurunya. Singoprono merasa kekuatan ilmu sirepnya perlahan-lahan telah terkumpul dan telah dapat mempengaruhi keadaan di sekitarnya.